Halo para seniman, sambil nonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Selamat menonton! Apa kabar Indonesia? I don't know why. It's a Cameron, Rossi and Marcus are going to race. Oh, Marcus, I've been to Valentina Rossi. And the Rossi up inside. And the K Marcus are going to remember the right K. This is this tonight. Larry Holman and they what is his thing was just to say, oh, Valentina Rossi. Oh, be inside Marcus. Oh, when the next, oh, be Rossi up. They're going to be away. Oh, Marcus is going to name one puncher. Marcus is going to name Larry Marcus is under third. It's Marcus. Mary forward and lead again. And the MotoGP World Championship Marcus is going to be right. I don't believe it when the Marcus. And Larry forward and the MotoGP World Championship. And the Kane winner. Oh, but the Rossi up inside Marcus is in last lap. And the Kane and no way. And the Cameron and the right. Oh, Marcus is down. Marcus is glass. Marcus is glass. Down it's the Marcus is glass. Then the Cameron in last lap. Listen and clear, listen let it land. Valentino Rossi is back. Is chasing in 100 circumference. Hey, give me five. Oh, Give me five. Give me five. Good? Oh, good? Like, Good? I heard that you speak like Nick Harris. yeah, yes, Diaz at the raceway, Diaz the rally is up right now. Marquez in second. Marquez is running inside. He's 11 world champion and there is time. Diaz there is time. Diaz there. Landing in front now is time and right. You know, glad Diaz there. Thank you very much. Thank you. Tinggal di pelosok Rote, puluhan kilometer dari kota Kupang, buat Dadi minim kesempatan pembalap asal Inggris. Gimana rasanya ya? Well, semua tentu serba baru buat The Little Nick. Untuk kali pertama, Dadi mencoba makanan barat, spaghetti. Walau tetap saja, nasi harus ada di piringnya. Rasa takjub bertambah. Dadi terpana dengan kemunculan pembalap idolanya yang tak sengaja masuk ke tempat Dadi makan siang. Lucu banget ya, ekspresi kaget Dadi saat tahu Zarco ada di belakangnya. Walang, peluang bertemu pembalap kesayangan terbuka lebar. Si pembalap benar-benar ada di depannya. Ya, dia adalah Valentino Rossi. The Doctor rela luangkan waktu hanya untuk bertemu Dadi di saat orang lain mengantri hanya untuk mengambil foto sang legenda. Itu rasanya seperti mimpi ya. So you will become the next MotoGP commentator? Yes. Yes. Bertemu dengan Valentino Rossi. Apa yang dilakukan? Saya foto dengan dia. Lucunya, alih-alih berburu idola, Dadi justru berubah jadi idola. Berita viral serta kehadiran Dadi buat penggemar berebut meminta video dan fotonya. Kelihatan capek sih, tapi Dadi tetap turuti permintaan para penggemar yang terlihat gemas dengan dirinya. Kecil-kecil sudah punya fans internasional. Terkesima dengan kemampuan Dadi tiruk Nick Harris, beberapa stasiun televisi mengundang bocah Kupang masuk ke dalam control room untuk siarkan langsung komentar ala dirinya ke penjuru dunia. Wah, suara Dadi tersebar kemana-mana nih. Sta arrivando anche Valentino Rossi, da lì! Marquez c'è, vince!
Daddy, you are the best in the world. Sei il più grande di tutti. Che spettacolo. Grazie. Grazie. Good job. Good job. Di penghujung hari, Daddy diundang ikut press conference untuk melihat langsung para rider yang berhasil duduki pole position. Muka bocah 9 tahun terlihat tersipu ketika namanya disebut oleh Marquez. I didn't talk a lot because he doesn't speak English, but yeah, he just make like the Nick Harris voice on the last lap of Thailand, and yeah, I was surprised because in the beginning I expect a kid and say okay, but then he did really well, so yeah. You're good. Don't speak English, unfortunately, but yeah, it was very nice. Dalam kesempatan itu, Daddy kembali tunjukkan kebolehannya. Kali ini, giliran juara dunia Moto3 yang dibuat tercengang. Just cross down! The Mitsuya is down on the last lap. Now hit Marquez! Tibalah hari yang paling dinantikan si bocah Kupang. Mimpi yang selama ini hanya ada di angan, akhirnya terwujud. Menonton race MotoGP bukan lewat televisi. Sebagai pemanasan, kita tes dulu seberapa greget sih Daddy terhadap MotoGP. Daddy tahu nggak nama pembalap kalau kita sebutin nomornya? Alvaro Bautista. Bradley Smith. Scott Redding. Paul Espargaro. Karel Abraham. Sempurna. Daddy bisa sebutkan semua nama rider. Hari penantian diawali menonton race Moto3 langsung dari pinggir lintasan. Sekaligus saksikan kemenangan Jorge Martin, pembalap yang sempat bercengkrama bersamanya sehari sebelumnya. Ketika MotoGP berlangsung, Daddy memilih untuk tonton balap dari siaran media center. Tiba-tiba tangisnya pecah saat dirinya ketahui sang idola terjatuh di 4 lap jelang bubaran. Kesedihan Daddy tarik simpati banyak fans Rossi. Salah satunya adalah seorang ekspatriat bernama Adria Gelli. Sabar ya Daddy, lain kali Rossi pasti juara. Ketulusan bocah Kupang ini sukses sentuh hati penggemar lainnya. Rasa kagum Daddy telah berubah menjadi kecintaan tinggi pada Valentino Rossi. I bet you would have been a boy in inside Rossi in the 11 world champion of Norway. He led Storm in relay German way. Hit by Valentino Rossi. I want to say terima kasih Indonesia. Dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain, tapi sekarang kita bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Kayak mimpi. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih pemerintah pusat, terima kasih Pak Presiden. Anda telah menunjukkan pada kita bahwa where there is will, there is way. Kalau ada keinginan pasti akan ada jalan, dan itu sukses. Halo Indonesia. Kami sangat bangga. Terima kasih atas Slovenia. Terima kasih Indonesia. Saat ini mata penggemar balap motor Indonesia bahkan dunia terpusat ke Pertamina Mandalika Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seri kedua balapan kuda besi akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Kehebohan sudah terasa sejak awal pekan ini.
MotoGP memang banyak penggemarnya baik di Indonesia maupun dunia. Para pembalap begitu bersemangat untuk melakukan kompetisi di sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit paling anyar dan keras. Unggahan-unggahan para pembalap MotoGP di media sosial membuat suasana semakin ramai. Rider MotoGP ini tidak ragu untuk jalan-jalan bebas belusukan ke berbagai daerah di sekitar sirkuit Mandalika. Mengunjungi counter HP, jalan-jalan telanjang dada, bahkan menumpang motor seorang gadis yang ditemui. Lucu, bikin ngakak, dan terasa luar biasa. Bagi semua, bagi rata ya, bagi rata ya. Oh, ternyata mereka baik-baik loh. Ya ampun. Uno. Mereka begitu kagum dengan sambutan penggemar asal Indonesia yang ada di mana-mana. Di bandara, jalanan, hotel, apalagi di sekitar sirkuit Mandalika. Mereka disambut para penggemar yang ada di mana-mana itu sungguh luar biasa. Mungkin baru kali ini mereka merasakan antusiasme dari penggemarnya yang militan dan terasa gila. Masyarakat Indonesia dikenal unik, tidak kenal takut dan gila. Apa kabar Indonesia? Masih tersimpan diingatan ketika terjadi terorisme di Jakarta. Masyarakat bukannya kabur menyelamatkan diri, justru mereka malah berkumpul rame-rame. Bahkan masyarakat menonton terorisme yang sebenarnya berbahaya ini sambil jajan sate, makan kudapan lainnya. Santai dan begitu menikmati situasi. Padahal ketika nasib apes melanda, bukan tidak mungkin mereka terkena peluru nyasar. Amit-amit deh. Apalagi ini pagelaran besar tingkat dunia setelah 25 tahun yang lalu. Balap MotoGP menghadirkan pembalap kelas dunia. Selama ini masyarakat Indonesia hanya bisa melihat di layar kaca, sekarang bisa bertemu langsung. Bahkan desa di sekitar sirkuit Mandalika ketiban untung luar biasa. Mereka bisa berbaur dengan para pembalap dunia yang penasaran ingin belusukan. Tentu saja momen sangat langka dan entah kapan lagi bisa terulang kembali. Halo Indonesia. Kami sangat baca. Itu membuat kami sangat bersemangat. Terima kasih atas hobinya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas bantuannya. Akhir tekan ini. Tim kami mengharapkan Anda untuk berada di sini. Terima kasih Indonesia. Sayang, era Valentino Rossi telah lewat sehingga sang legenda tidak bisa menikmati bagaimana gilanya fans berat dari Indonesia. Tapi setidaknya gilanya fans berat asal Indonesia bisa dirasakan oleh adik Rossi, yaitu Luca Marini. Okay, so I really like the place. I think it's quite nice to have. Also, when you have pictures from when you are on the track, you have the sea, you have greens everywhere. The track is nice, the people is good. So I think it's a really nice. Walaupun belum sehebat Valentino Rossi, setidaknya darah juara mengalir dalam dirinya. Para rider pun mendapatkan perlakuan istimewa bukan saja dari masyarakat Indonesia, tapi juga dari pemerintah negeri ini. Para pembalap MotoGP mendapatkan undangan spesial dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan kita lihat kali ini langsung disambut oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Suasana yang begitu hangat, terlihat senyum yang sangat luar biasa dari para pembalap. Mereka begitu nyaman datang ke Indonesia. Ini luar biasa sekali. Selain bisa bertemu orang nomor 1 di Indonesia, para pembalap pun disuguhi makanan khas Nusantara. Lucunya beberapa pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang tidak fokus pada acara lantaran sudah ngiler duluan.
Aksi lucu Bagnaia pun tertangkap kamera saat dirinya sedang asik berbicara dengan pembalap Gresini Ducati, Enea Bastianini. Meski sedang berbicara bersama, Bagnaia terlihat terus melihat hidangan yang tersaji di atas meja. Hal serupa juga terlihat di wajah Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol tersebut terlihat sangat memperhatikan makanan yang tersaji dengan senyuman yang terpancar di wajahnya. Dalam acara tersebut, Istana Negara memang menyiapkan begitu banyak jenis camilan Indonesia yang dapat dicicipi oleh para rider. Selain makanan, terdapat juga wedang jahe yang menjadi salah satu minuman khas dari Indonesia. Para pembalap pun diperkenankan untuk parade demi menemui fans berat MotoGP di ibu kota. Parade jelang MotoGP Indonesia 2022 dilakukan di Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022. Beberapa pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Joan Mir, dan pembalap lainnya juga hadir mengikuti parade tersebut. Dan ini dia iring-iringan para pembalap MotoGP. Mereka melambaikan tangan, mereka para masyarakat yang hadir di area sekitar. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali, jarang sekali terjadi, dan ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa, terutama untuk dunia balap di Indonesia dan internasional pastinya. Oke. Kita berharap MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika bisa sukses, terutama sukses penyelenggaraannya. Terlepas siapapun yang naik podium, sirkuit Mandalika, panitia, dan masyarakat Indonesia bisa memberikan kesan positif terhadap dunia dan para rider, sehingga sirkuit Mandalika bisa rutin masuk kalender balapan motor paling bergengsi di dunia. Bukan hanya satu kali saja, tetapi bisa puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, bukan hanya penyelenggaraan resmi, kita pun sebagai masyarakat harus berperilaku baik dan memberikan kesan mendalam, sehingga para rider kangen ingin kembali ke sirkuit Mandalika. Hai, mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Farah di sini. Yuk, subscribe dan like dulu ya channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar MotoGP. Tak hanya balapan, para pembalap ternyata suka berburu jajanan khas Indonesia. Seperti yang diketahui, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika telah selesai. Banyak momen lucu yang dilakukan oleh pembalap. Berikut ini, Riders Room telah merangkum beberapa momen lucu para pembalap MotoGP sebelum meninggalkan Lombok. Pembalap asal Spanyol Aleix Espargaro terlihat menyatu dengan kearifan lokal dan terlihat menyantap pangsit. Momen itu ia bagikan lewat Instastory Instagram pribadinya @Aleix Espargaro. Tak hanya menyantap pangsit, Espargaro juga seakan sudah bisa berbahasa Indonesia. Pasalnya, saat itu, Espargaro terlihat menuliskan caption story-nya tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tak hanya itu, momen unik Espargaro ternyata berlanjut, di mana saat itu dia memotret emak-emak di jalanan. Di foto itu emak-emak terlihat sedang bonceng 3 bersama anak yang digendongnya. Dia pun membagikan momen tersebut sambil menuliskan caption dengan menggunakan bahasa Spanyol. Walaupun Espargaro merupakan seorang pembalap yang setiap hari naik motor, namun mungkin dia belum pernah menemukan di sepanjang hidupnya di mana orang bisa gonceng 3. Momen unik berikutnya terjadi pada pembalap Moto3 Joao Kelso, di mana ia terlihat membeli gorengan di sekitar sirkuit Mandalika. Hal ini terungkap lewat Instastory Instagram pribadinya @joelkelso66 beberapa hari sebelum pertandingan. Saat itu, Kelso memposting foto wajan lengkap dengan minyak goreng yang merupakan makanan khas Indonesia. Video tersebut dilengkapi dengan keterangan "In Love with Indonesia". Momen lawak berikutnya dilakukan oleh pembalap asal Republik Ceko, yakni Filip Salak. Pembalap kelahiran 2001 ini punya momen menarik sebelum race di sirkuit Mandalika. Sebelum adu kecepatan, Filip menyempatkan waktu untuk melakukan freestyle dengan menggunakan motor Matic Vario berwarna putih. Saat itu, Filip memperlihatkan skillnya dengan melakukan aksi jumping atau yang biasa disebut anak amor beraksi. Momen unik Filip ternyata masih berlanjut, di mana
Ia terlihat bermain di sungai bersama anak-anak. Momen itu ia bagikan di sosial medianya. Saat itu, Philip terlihat berfoto bersama sejumlah anak-anak di sungai. Lagi-lagi, aksi tersebut menarik perhatian dari para netizen. Memang ada-ada saja ya kelakuan Philip. Selain momen lucu di atas, ternyata masih ada lagi kelakuan konyol Philip. Saat itu ia terlihat menaruh pot bunga di atas kepalanya. Momen lucu ini ia bagikan lewat Instastory Instagram pribadinya @philipsalak12 pada beberapa hari yang lalu. Setelah dilihat, Philip ternyata cosplay menjadi seperti salah satu karakter di kartun Penguin of Madagascar. Tidak hanya itu, Philip juga menggunakan topi caping khas Indonesia dan terlihat layaknya warga lokal saat sesi track walk sebelum balapan dimulai. Itulah sejumlah momen-momen unik dan lawak selama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Demikian informasi yang dapat Riders Room rangkum untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh ya, komen juga agar channel ini semakin berkembang. See you. Jangan lupa tekan tombol subscribe.